Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Fadilah. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Saya duduk di sini ingin menyampaikan materi saya tentang tuntutan dan agenda reformasi. Berikut adalah materinya. Gas. Apa itu reformasi? Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratif. Tuntutan dan agenda reformasi pada masa Orde Baru tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak tahun 1998. Gerakan Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1908 setelah 32 tahun menduduki jabatannya. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang 1945. 3. Pembatasan KKN. 4. Penghapusan difusi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah tujuannya Soeharto dari jabatan Presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998. Direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional, namun ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan pada tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur dalam tuntutan dan agenda reformasi pada masa Orde Baru. Mereka adalah Elang Mulya, Heri Haryanto, Hendrawan Lasmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampus setelah melakukan demonstrasi di gedung MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 Mei 1998. Terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas, bahkan para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan di daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR dan MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman
Ratusan ribuan mahasiswa menduduki gedung rakyat, bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pemimpin MPR atau DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR dan DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan Presiden Soeharto menjadikan akan mempercepat pemilu, hal yang dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nur Rosim Masjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tapi upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat dalam tuntutan dan agenda reformasi pada masa Orde Baru. Menuntut Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998, rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas, akan tetapi beliau membataskan rencana apel dan doa bersama karena 8.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk menjadikan doa bersama di sekitar Tugu Monas, akan tetapi beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 8.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung. Ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi ke Ketua MPR dan DPR. Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR atau MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersama dengan itu, sebelum Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto Akhirnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya itu. Akhirnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting yang menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.